Selamat pagi dan nama budaya kepada Bapak Ibu Romo Ramani dan khususnya siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Kembali lagi dengan acara Dhamma Kelas kita hari ini dengan moto konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Pada hari ini kita akan membahas soal edisi spesial yaitu Hari Imlek di tahun 2021. Dan saya didampingi oleh Romo Piawadi. Halo Romo. Ya, Evelyn. Selamat Hari Imlek Romo. Ya, selamat tahun baru Imlek juga Evelyn. Yongki, Kumsi Paca ya. Sukses, sehat selalu. Ya, baik. Begitu juga dengan Romo ya. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kan kita akan membahas soal Imlek ya Romo. Apa nih yang Romo ketahui mengenai Hari Imlek itu? Maknanya itu seperti apa? Oke, baik. Kalau kita bicara Imlek ya, ini merupakan hajat besar khususnya bagi etnis Tionghoa di seluruh belahan dunia manapun, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Tangerang gitu ya, tapi seluruh orang yang memang memiliki trak keturunan daripada Tionghoa atau orang Chinese itu pasti merayakan ini. Tak terbatas agamanya itu apa. Jadi kita Buddhis, kita bahkan mungkin non-Buddhis gitu ya. Selama kita Tionghoa, etnis kita Tionghoa, pasti Imlek ini menjadi hajat besar dan hari raya yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahun. Jadi kalau kita bicara sejarah itu panjang sekali ya. Panjang sekali, literaturnya juga sangat banyak, referensinya juga kita bisa dapat dari banyak hal. Karena sejatinya kalau kita lihat sejarah Tiongkok sendiri, sebetulnya hari Imlek itu pun dari dinasti ke dinasti lainnya itu berubah-ubah penanggalannya. Jadi ada yang saat itu menetapkan di bulan 11, pergantian tahun itu ada, kemudian menetapkan di bulan 12 ya kan. Sampai akhirnya ya pergantian dinasti itulah pemerintahan itulah ya, karena itu zaman dinasti, zaman kekaisaran maka disebutnya dinasti. Akhirnya ya sekarang seperti kita sama-sama sudah alami bahwa pergantian tahun baru Imlek atau tahun baru Tionghoa itu umumnya ada di bulan 2. Di bulan 2 plus ini pun menandakan nanti adalah pergantian tahun. Kalau kita pernah lihat 12 sio ya. Kalau seperti Evelyn sio apa? Sio naga. Nah, naga gitu kan. Jadi ada naga, ada kerbau, ada ayam dan seterusnya kan, ada 12 simbol sio. Imlek itu sebagai penanda pergantian tahun juga untuk memasuki tahun baru apa saat itu. Jadi kebetulan untuk di 2021 kita itu nanti memasuki tahun baru Imlek di tahun Kerbau. Nah, jadi itu berganti biasanya. Jadi ini sebagai awal pergantian tahun. Nah, kalau di Imlek di Tionghoa sana, maksud saya, ini yang saya pelajari adalah sebagai tentunya adalah perayaan pergantian tahun ya kan, dan sebagai bentuk syukur saat itu ketika ya pergantian musim ya kan, khususnya saat itu adalah masih banyak masyarakat Tionghoa yang dominan adalah bertani atau bercocok tanam. Jadi sekali lagi hajat Imlek ini hajat yang sangat kita tunggu-tunggu dan spesial edisi DC atau Dhamma Kelas hari ini kita memang berbincang tentang Imlek seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kan biasanya kalau hari Imlek itu tuh selalu identik dengan warna merah. Semuanya merah. Iya, betul. Iya kan? Betul. Sampai lampion, ampau. Nah, kenapa Imlek itu selalu identik dengan warna merah? Wah, ini penting juga ya, kita minimal tahu gitu kan. Jadi memang kalau warna merah itu identik dengan Imlek itu kenapa sih gitu ya? Kenapa kita nggak identik dengan warna kuning, dengan biru gitu ya? Kenapa harus merah gitu kan? Kalau kita lihat makna dari merah sendiri kan berani, keberuntungan dan sebagainya. Tapi dari berbagai referensi, khususnya mitos-mitos yang legenda, itu kalau kita bisa lihat di berbagai sumber, ini merah ini ternyata punya cerita saat itu. Ini dari berbagai versi kisah ya yang saya dapat. Salah satu versi di sini menyebutkan ini diawali dengan salah satu sosok yang disebut dengan Nien saat itu. Nien itu digambarkan sebagai makhluk gunung yang berwujud sebagai monster ya, jadi besar. Dan biasanya Nien ini selalu datang ke pemukiman penduduk 1 tahun sekali itu untuk
ya mengambil panen-panen para penduduk, mengambil ternak-ternaknya penduduk, bahkan memangsa penduduk itu sendiri. Nah, jadi dengan berbagai upaya didatangkanlah itu berbagai pendekar istilahnya untuk membasmi si Nian ini, tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Namun akhirnya adalah seorang bijak yang datang ke desa tersebut yang mengatakan bahwa Nian ini adalah makhluk yang terbiasa di atas gunung dengan penuh kesunyian dan kegelapan. Maka disarankan, gunakanlah warna yang terang dan gunakanlah suara-suara yang berisik untuk mengusir si Nian ini. Nah, karena berbagai cara dilakukan ini tidak bisa, karena si Nian ini nggak bisa dibasmi, tidak ada yang bisa mengalahkan, akhirnya diikutilah saran dari orang bijak itu. Maka saat itu penduduk desa, ketika si Nian sudah datang, terlihat dari kejauhan dari atas gunung, penduduk desa semua prepare dengan warna-warna rumah-rumah yang dicat berwarna merah, terang dan sebagainya, dan membunyikan tambur-tambur, gendang-gendang, kemudian berbagai alat musik yang identik dengan Tionghoa yang sekarang kita tahu sama-sama, itu dibunyikan saat itu. Petasan semua dibunyikan juga. Nah, dan ternyata terbukti Nian ini ketika melihat terang benderang desa itu, warna merah, berkelap-kelip segala macam, suaranya nyaring, suara tambur ini juga kencang sekali, petasan meledak sana sini. Nian ini kabur. Nian ini menghindar, dia tuh seperti ketakutan dan segera kembali ke atas gunung, dan sampai sekarang menurut salah satu versi mitos yang ada, legenda yang ada, Nian itu tidak terlihat sampai hari ini semenjak kejadian itu. Nah, disitulah awal mula kenapa leluhur kita percaya dan mengidentikan warna keberuntungan dengan warna merah, keberanian dengan warna merah, dan akhirnya dijadikanlah setiap pergantian tahun, khususnya tahun baru Imlek, itu identik dengan warna merah, identik dengan lampion-lampion yang berkelap-kelip, identik juga dengan petasan-petasan yang dipasang begitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu, dan juga tentunya ini menjadi identiknya juga daripada etnis Tionghoa sendiri. Ya, warna merah itu kan tidak lepas sekali dengan etnis Tionghoa kalau kita perhatikan. Bangunan-bangunan yang berarsitektur Tionghoa itu rata-rata warna merah itu nggak hilang. Ya, warna cerah itu nggak hilang. Kelenteng-kelenteng ya, kita lihat warna merah itu selalu ada. Jadi seperti itu menurut salah satu versi cerita. Jadi cerita yang beredar memang sangat banyak sekali, namun semuanya kurang lebih cakupannya sama. Seperti itu. Oh, jadi warna merah itu ada maknanya di ceritanya. Ada ceritanya. Nah, bagaimana dengan angpau? Angpau ini juga sama identiknya dengan warna merah. Dengan warna merah juga. Ya, dan yang paling enak kalau dalamnya juga warnanya merah gitu ya. Iya. Nah, Evelyn tahun ini masih dapat angpau nggak kira-kira? Mudah-mudahan masih ada yang kasih gitu ya. Baik. Begini, kalau angpau sendiri ini diambil dari bahasa yang sebetulnya hongpao. Jadi uang yang dibalut dengan kemasan yang warna merah, ya kan, yang berisikan ya tadi sejumlah uang. Nah ini biasanya memang menjadi sebuah tradisi yang sudah tidak asing ketika tahun baru Imlek itu dilakukan atau dirayakan. Ini biasanya ada istilah bagi-bagi angpau, betul ya? Ya. Nah jadi cuma yang perlu kita ketahui, kalau menurut daripada sejarah yang ada, leluhur kita menerapkan bahwa angka yang dimasukkan ke dalam angpau ini diusahakan jangan angka ganjil. Misalkan jangan isinya 3.000 begitu ya, tapi isinya misalkan 5.000 ya kan. Jangan isinya 7.000 tapi misalkan isinya 10.000. Jadi menghindari jumlah angka ganjil yang ada di dalam karena dianggap tidak membawa keberuntungan. Jadi harus menggunakan angka yang genap. Jadi nggak harus tuh, walaupun angpau identik merah, nggak harus isinya juga merah, Flynn. Ya, tergantung daripada ya kemampuan yang saat itu memberikan angpau sebagai wujud ya syukur, wujud bahwa ya sudah mendapatkan memperoleh rezeki sampai hari itu, dan saat itulah kita berbagi seperti itu. Nah, cuman di sini yang menjadi hal penting juga, meskipun angpau identik dengan hari raya Imlek, namun ada baiknya ya di berbagai kesempatan kalau memang kita bisa memberikan, bisa membantu, kenapa tidak gitu loh. Iya. Jadi seperti itu kalau memang berkaitan dengan angpau. Nah, biasanya kan kalau bagi-bagi angpau ini suka ada yang mensyaratkan khusus gitu. Ya. Misal kalau belum nikah nggak boleh kasih apa. Nah, menurut Romo, apakah dalam pemberian angpau ini ada syarat-syarat khususnya? Iya, baik. Jadi memang
kalau kita melihat tradisi terus temurun begitu ya. Karena kalau untuk betul-betul secara sejarah persisnya bagaimana, terus terang saya belum belajar sejauh itu. Namun dari tradisi yang sudah ada, khususnya yang ada di keluarga saya begitu ya, memang ini selalu identik, dan mungkin di keluarga teman-teman juga ya. Jadi identik yang memberikan angpau itu biasanya sudah menikah, yang sudah berkeluarga, dan target yang diberikan itu biasanya belum menikah, dan yang lebih tepatnya adalah anak kecil, gitu ya, anak-anak kecil yang terutama belum punya penghasilan. Nah, jadi sebetulnya kalau saya perhatikan sih ya, ini pendapat saya pribadi ya. Mengapa mungkin ada tradisi seperti itu? Karena jangan sampai nanti pemahamannya bahwa semua orang Tionghoa itu harus memberikan ketika Imlek. Jadi bagaimana kalau mereka yang mohon maaf belum ada rezeki saat itu, dan bagaimana mereka memang belum punya penghasilan. Terlebih misalkan anak kecil gitu kan, nggak mungkin anak kecil ini diwajibkan memberikan angpau kepada orang lain gitu loh. Maka diidentikan pemberian angpau itu dilakukan oleh mereka yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, karena dianggap ya mereka sudah sejahtera, sudah makmur. Jadi tinggal bagaimana mereka bisa menerapkan kebajikan dengan cara berbagi dan bersyukur dengan memberikan angpau itu. Seperti itu kalau yang saya ketahui itu. Nah, kan kalau kita memberikan angpau ya, itu kan artinya kita berbagi. Betul. Apakah sama dengan definisi berdana dalam agama Buddha? Apa berbeda? Baik, ini menarik sekali. Jadi, apakah ketika kita memberikan angpau ini bisa dikatakan kita berdana? Ya kan? Jadi begini, di dalam salah satu ajaran dasar daripada ajaran Buddha memang kita diajarkan untuk melepas, untuk memberi, atau kita bisa kenal dengan istilah berdana atau berderma seperti itu. Nah, tindakan berdana atau tidak itu kan kembali lagi kepada cetana atau niat awal orang melakukan sesuatu. Itu kan nanti berkaitan dengan pembuahan karmanya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita bisa katakan ketika kita memberikan angpau tadi dengan setulus hati, dengan menyatakan ya kita bersyukur dengan rezeki yang sudah kita terima sejauh ini, sehingga kita terdorong untuk berbagi misalkan kepada ya keponakan kita, kepada anak-anak yang lain yang memang masih pantas dan berhak mendapatkan angpau itu, meskipun kadang-kadang nilainya tidak seberapa, tapi ya sebagai simbol rasa syukur kita dan kita berbagi kepada orang lain. Nah, kalau melihat dari sisi itu, ini bisa kita katakan pemberian angpau menjadi salah satu jalur untuk ya berdana sebetulnya, karena ya kita memberikan suatu hal berupa materi, khususnya angpau, ini kan membawa kebahagiaan bagi si penerima, membawa manfaat bagi si penerima. Dan di sisi lain pun, di situ kita belajar melepas, ya. Belajar melepas artinya ya sepanjang tahun kita sudah bekerja, kita memperoleh penghasilan. Kalau kita pegang terus sendiri, nggak mau kita keluarkan sama sekali ya, ini kan berarti kita masih belum ada rasa syukur, belum ada dorongan untuk berbagi. Tapi ketika misalkan saya memberikan angpau kepada Evelyn, ya ini kan berarti ya saya berbagi kepada Evelyn. Saya melakukan satu hal kebajikan kepada Evelyn dengan memberikan angpau itu sendiri. Kan? Jadi sekali lagi, ya boleh kalau kita katakan itu sama halnya dengan berdana. Nah, maka dari itu, seperti yang tadi saya bilang, mudah-mudahan memberi di sini tidak hanya di momen-momen tertentu, ya berkaitan dengan tadi angpau dengan berdana ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak punya persepsi bahwa ya kita hanya wajib dalam tanda kutip memberikan bantuan berupa materi, khususnya itu ketika Imlek saja. Tetapi kalau kita beralih kepada pengertian berdana itu sendiri, sesuai ajaran Buddha, teman-teman semua juga sudah saya yakin paham semua ya bahwa berdana itu tidak kenal waktu, tidak kenal momentum. Jadi nggak harus saat Imlek, nggak harus habis gajian misalkan ya. Tetapi ketika memang ada objek yang perlu dibantu dan kita merasa mampu membantunya dengan ya tadi dengan berdana, itu every time, everywhere. Kita nggak mengenal syarat. Jadi seperti itu. Nah, dan berdananya juga nggak harus selalu materi. Betul, berdana itu tidak dibatasi dengan hanya ya sedikit-sedikit tentang uang. Kita membantu secara tenaga, kita membantu secara gagasan, itu sebagai salah satu bentuk kita berdana. Seperti itu. Oke, kan dari tadi kita sudah membahas mengenai Imlek.
Baik. Menurut Romo sendiri, kesimpulan perayaan Hari Imlek ini seperti apa? Oke. Seperti apa sih kesimpulan dalam kita melaksanakan Imlek begitu ya? Iya. Jadi memang kembali kepada esensi dasar yang tadi di awal sudah kita perbincangkan panjang lebar. Jadi mudah-mudahan memang teman-teman semua, Bapak Ibu yang amat saya hormati dan semua kawan-kawan yang menyaksikan, mudah-mudahan Imlek ini tidak hanya menjadi sebuah tradisi formalitas yang katakanlah hanya akan menjadi rutinitas belaka yang tidak punya makna. Tapi di sini ya Imlek ini memiliki banyak sekali makna dan manfaat sesungguhnya. Ya di saat itu kita berkumpul dengan keluarga, ya kan. Di saat itu kita juga ingat istilah puja-puja nianang dengan cara salah satunya sembahyang leluhur misalkan. Dan di saat itulah kita berbagi rezeki tadi yang saya bilang. Jadi makna Imlek ini sangat banyak sekali dan sangat banyak juga yang positif istilahnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya Imlek kita bisa rayakan dengan penuh makna, tidak hanya perayaan yang kosong, tidak hanya perayaan yang tidak punya arti, ya kan, dan tidak punya tujuan yang jelas. Jadi di sini kita sudah bisa memahami ketika Imlek kita laksanakan, disitulah momen kita berbakti, momen kita bercengkrama dengan keluarga dan handai taulan, momen kita untuk saling berbagi dan saling membantu serta membagi kebahagiaan buat orang banyak. Cuman satu hal penting, Imlek di tahun 2021 ya mungkin kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya Flynn ya. Mungkin di tahun lalu teman-teman kita masih bebas ya kan, atau katakanlah 2019 ya, 2019 kita masih merayakan Imlek dengan cara kita yang heboh, berkumpul dengan keluarga, berjalan ke sana kemari dengan teman, dengan sahabat ya. Dan mungkin di tahun 2021 ini sama-sama mari kita ikut serta dalam ya mengatasi, mengurangi daripada angka positif daripada COVID-19 yang selama ini masih melanda kita semua, bukan hanya Indonesia tapi seluruh belahan dunia. Salah satunya ya dengan tidak atau mengurangi, menjauhi berkumpul. Jadi Imlek tahun ini mungkin memang akan berbeda, namun mudah-mudahan dengan cara yang bijak inilah, dengan tidak berkumpul, dengan tidak bercengkrama satu sama lain seperti tahun-tahun sebelumnya, ini pun cara-cara yang saya rasa tidak mengurangi maknanya. Justru sebaliknya, kita berperan serta dengan sebaik mungkin untuk betul-betul memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan dan berkah bagi semua makhluk di dalam masa-masa pandemi sekarang. Seperti itu. Berarti meskipun tidak bisa berkumpul, tapi tetap saling menguatkan. Betul sekali ya. Seperti itu. Terima kasih ya Romo. Sama-sama. Kita sudah berbincang mengenai Imlek. Baik. Mari Romo kita berikan selamat kepada Boleh. para penonton. Betul. Yang sedang merayakan Imlek begitu ya. Betul. Oke, baik. Kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, Bapak Ibu, Romo Ramani, serta tentunya seluruh siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, saya Piawadi, Saya Evelyn. kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2021. Semoga berkah bahagia menyertai Anda beserta keluarga. Happy Chinese New Year. Terima kasih, Namo Buddhaya.